Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karani sebagai moderator dari kelompok kami, kelompok 2, yang dimana kami di sini akan membahas materi kami yang berjudul Masalah dan Mursalah. Yang dimana anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Raja Jainal Lubis sebagai pemateri kedua dan Azra Afwani sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang arti maslahah. Maslahah berasal dari kata salaha dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah masdar dengan kata salah, yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Dalam mengartikan maslahah secara definitif, terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Pertama, menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat atau kerusakan. Namun, hakikat dari maslahah adalah memelihara tujuan syara atau dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syara dalam menetapkan hukum itu ada 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali di atas, yaitu memelihara tujuan syara dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan. Ibnu Abdi Al-Salam dalam kitabnya Qawaid Al-Ahkam memberikan arti maslahah dalam bentuk hakikinya dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan bentuk majazinya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada 4 bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya. Al-Syatibi mengartikan maslahah itu dari 2 pandangan, yaitu dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara kepada maslahah. Dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak. Al-Tufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid Al-Alim dalam bukunya Al-Maqasid Al-Ammah Al-Syariati Al-Islamiyah mendefinisikan maslahah sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara dalam bentuk ibadat atau adat. Definisi dari Al-Tufi ini bersesuaian dengan definisi dari Al-Ghazali yang memandang maslahah dalam artian syara sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara. Dari beberapa definisi tentang maslahah dengan rumusan yang berbeda tersebut, dapat disimpulkan bahwa maslahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja Jainal Lubis. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya tentang macam-macam maslahah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa maslahah dalam artian syara bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara.
dalam menentukan hukum, yaitu memelihara 5 prinsip pokok kehidupan. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, maslahah ada 3 macam, yaitu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Yang pertama, maslahah daruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apabila satu saja dan prinsip yang 5 itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan 5 prinsip tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat daruri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Yang kedua, maslahah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang 5 atau daruri, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Maslahah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusaknya 5 unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Yang ketiga, maslahah tahsiniyah adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat haji. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan 5 kebutuhan pokok manusia. 3 bentuk maslahah tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah maslahah daruriyah. Kemudian di bawahnya adalah maslahah hajiyah, dan berikutnya maslahah tahsiniyah. Daruriyah yang 5 itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesama. Dalam hal ini harus didahului daruri atas haji dan didahulukan haji atas tahsini. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, maslahah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian maslahah dengan tujuan hukum. Maslahah dalam artian munasib itu dari segi pembuatan hukum atau syari memperhatikannya atau tidak. Maslahah terbagi kepada 3 macam, yaitu yang pertama, maslahah al-mutabaroh, yaitu maslahah yang diperhitungkan oleh syari. Maksudnya ada petunjuk dari syari, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya maslahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Yang kedua, maslahah al-mulghah atau maslahah yang ditolak, yaitu maslahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara dan ada petunjuk syara yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara. Namun ternyata syara menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahah itu. Yang ketiga, maslahah al-mursalah atau yang juga biasa disebut istilah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara yang menolaknya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Azra Afwani. Materi ketiga, arti maslahah dan mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari 2 kata yang hubungannya keduanya dalam bentuk sifat mushuf atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari maslahah. Tentang arti maslahah telah dijelaskan di atas secara etimologis dan terminologis. Al-mursalah adalah
isim maf'ul atau objek dari fi'il madi atau kata dasar dalam bentuk tusulasi atau kata dasar yang 3 huruf, yaitu dengan penambahan huruf alif di pangkalnya, sehingga menjadi secara etimologis atau bahasa artinya terlepas atau dalam arti bebas. Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya boleh dilakukan. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang maslahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah 1. Al-Ghazali dalam kitab Al-Mutasyafa merumuskan maslahah mursalah sebagai berikut. Apa-apa maslahah yang tidak ada bukti baginya dari syara dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. 2. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad Al-Fuhul memberikan definisi maslahah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau memperhitungkannya. 3. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan muslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya. 4. Yusuf Hamid Al-Alim memberikan rumusan apa-apa maslahah yang tidak ada petunjuk syara tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memperhatikannya. 5. Jalal Al-Din Abdul Ar-Rahman memberi rumusan yang lebih luas maslahah yang selaras dengan tujuan syar'i atau pembuat hukum dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya. 6. Abdul Al-Walhab Al-Khalaf memberi rumusan berikut. Maslahah mursalah ialah maslahat yang tidak ada dalil syarah datang untuk mengakuinya atau menolaknya. 7. Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal Al-Din di atas, yaitu maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya. Materi keempat, maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Di atas telah disinggung bahwa maslahah itu ada 3 macam, yaitu maslahah al-mutabaro, maslahah al-mulgaha, dan maslahah al-mursalah. Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan maslahah al-mutabaro, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syara yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak langsung. Pengakuan akan maslahah dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syara. Ia diamalkan dalam rangka pengamalan qiyas. Adapun syarat-syarat khusus untuk berijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah diantaranya: 1. Maslahah mursalah itu adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul menandatangankan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh. 2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. 3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum itu tidak berunturan dengan dalil syara yang telah ada, baik dalam bentuk nas Al-Quran dan Sunnah maupun ijma ulama terdahulu. 4. Maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. Sekian dari hasil diskusi materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.